Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang bisa teman-teman perhatikan dalam beberapa hari ke depan. Jadi di sini seperti yang teman-teman perhatikan, saya sudah siapkan beberapa saham yang ingin saya review di video kali ini. Karena saham-saham ini menjadi suatu perhatian bagi saya pribadi. Dan saya berharap saham-saham yang akan kita bahas di video kali ini bisa menjadi suatu manfaat atau juga insight bagi teman-teman gitu. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasannya, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin membuka akun Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nanti link tersebut teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya. Saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, benefitnya apa? Ketika teman-teman membuka akun Mirai Aset Sekuritas, nanti teman-teman akan kita masukkan ke dalam suatu grup yang dimana grup itu bisa menjadi suatu tempat atau wadah untuk teman-teman bisa berkembang ke depannya. Jadi saya memang ingin membentuk grup itu untuk teman-teman tuh bisa berkembang ke depannya dan bisa menjadi trading for living atau bahkan bisa trading secara mandiri gitu. Dan saya tidak inginkan nanti teman-teman tuh ketika sudah memutuskan masuk ke dalam financial market, ingin menjadikan suatu institusi ini sebagai pendapatan, ternyata teman-teman tuh hanya sebagai alat bagi influencer lain untuk sebagai pump and dump mereka gitu. Jadi saya berharap ketika saya membuat suatu grup, nanti tempat itu bisa menjadi suatu wadah bagi teman-teman untuk belajar dan bisa menjadi suatu tempat untuk teman-teman bisa jadi trading secara mandiri gitu. Oke, nah untuk informasi lebih lanjut nanti teman-teman dapat klik link yang akan saya sertakan. Nanti teman-teman akan berkomunikasi dengan saya langsung. Nah, di sini kita akan melihat dulu pergerakan indeks komposit kita, yang dimana seperti forecast kita sebelumnya bahwasanya ketika dia memasuki area supply zone ini atau area neckline-nya yang begitu besar, dia akan terjadi suatu reaksi yang dimana dia akan koreksi terlebih dahulu atau bisa dikatakan seperti mengambil napas, bisa kita katakan seperti itu, dan dia memasuki area yang telah kita tandakan, teman-teman. Jadi sebenarnya ada metode yang saya gunakan sendiri seperti yang teman-teman perhatikan. Mungkin teman-teman melihat kenapa saya tidak menggunakan indikator atau sebagai macamnya seperti banyak influencer seperti menggunakan moving average 200, menggunakan volume dan sebagainya macamnya, karena kembali ke teman-teman ya, nyamannya bagaimana tradernya gitu. Jadi saya pribadi lebih nyamannya saya melihat structure marketnya atau melihat area demand-nya, supply and demand atau bahkan unfilled order, teman-teman. Jadi bagi saya pribadi yang dimana saya mempunyai pengalaman di forex, saya lebih nyaman di melalui tradingnya secara itu gitu, seperti classical technical analysis. Jadi kembali ke teman-teman, apakah teman-teman nyamannya seperti modern analisis yang menggunakan indikator atau alat bantu seperti volume dan lain-lain, atau teman-teman lebih nyamannya seperti saya yang dimana kita pure membaca pergerakan harga, melihat di mana area demand bahkan di mana area unfilled order, teman-teman. Jadi kebetulan juga di sini kalau teman-teman perhatikan, ini bisa kita katakan sebagai area demand atau bahkan jadi area unfilled order. Jadi area unfilled order itu sebenarnya sangat penting ya. Kalau seandainya teman-teman mengetahui area unfilled order, sebenarnya probabilitas teman-teman tuh bisa win rate-nya itu sampai 70%, teman-teman. Itu saya berani jamin atau bahkan katakan seperti itu. Karena apa? Saya sudah praktekannya sendiri di lapangan atau bahkan di market. Jadi saya mengerti bagaimana powerful-nya ketika teman-teman menggunakan supply and demand bahkan juga unfilled order gitu. Nah, ketika teman-teman ingin menggunakan supply and demand atau bahkan unfilled order, pertama kali teman-teman tuh harus melihat structure marketnya dulu. Teman-teman tuh harus melihat marketnya apakah trennya sedang bullish atau sedang bearish. Karena apa? Kita harus melihat posisinya kita sebagai seller atau sebagai buyer gitu. Ketika kita melihat marketnya bullish, maka teman-teman bisa menempatkan diri teman-teman itu sebagai buyer. Sekarang kita tinggal tunggu di mana area unfilled order atau area supply and demand-nya. Jadi saya ingin katakan singkat aja karena terlalu panjang nanti ketika saya bahas unfilled order itu apa. Namun singkatnya, unfilled order itu adalah seperti big fund atau hedge fund atau pemain besar meninggalkan jejak, teman-teman. Dia meninggalkan jejak dan kita bisa melihat melalui candlestick. Itulah unfilled order. Jadi cukup panjang untuk kita pelajari materinya, namun kurang lebih seperti itu. Dan kalau seandainya teman-teman benar-benar fokus belajar unfilled order, saya berani katakan probabilitas teman-teman entry di market itu bisa sampai 70% powerfulnya. Namun yang bikin kita gagal biasanya ya,
yang bikin kita gagal itu biasanya kedisiplinan kita kurang dan bahkan konsistensi kita yang kurang. Itu aja yang kebanyakan saya perhatikan gagal ketika kita sudah mengetahui cara supply and demand bahkan unfill order. Jujur saya pribadi pun yang bikin saya masih gagal adalah konsistensi atau bahkan disiplin kita. Seperti apa misalnya? Misalnya ketika kita entry di market, mungkin kita hari ini masuk 20 juta, bahkan besoknya baru kita masuk 50 juta. Ternyata kita loss-nya itu di 50 juta. Jadi kita harus disiplin melalui besarnya lot yang kita entry setiap kita masuk ke emiten, teman-teman. Jadi kita harus mengerti konsistensi dan disiplin. Itu yang paling penting. Ketika teman-teman udah mengerti yang namanya unfill order, supply and demand, tradingnya itu udah enak, teman-teman. Sekarang bagaimana mendisiplinkan diri teman-teman. Untuk nextnya nanti kita akan belajar di grup ya, kita akan belajar di grup. Jadi di pertemuan sebelumnya saya sudah ajarkan bagaimana melihat area supply and demand. Mungkin memang tidak butuh tidak bisa dalam satu pertemuan untuk kita menguasai area supply and demand, namun setidaknya teman-teman sudah mengerti basic supply and demand gitu. Jadi setidaknya ke depannya kita akan mencoba mempelajari namanya unfill order gitu. Nah, di sini teman-teman perhatikan composite kita secara overall sebenarnya masih bagus ya, masih bagus, namun yang menjadi suatu tahanannya adalah area ini, teman-teman. Ini adalah area tahanannya yang dia akan coba break. Tapi kita pribadi yakin dan percaya bahwasanya area ini akan break, yang dimana kita lihat klasteran dengan foreign terus inflow di negara kita. Jadi cepat atau lambat area ini akan dia break, teman-teman. Yang paling penting adalah ketika indeks kita mulai koreksi, jadikan momentum itu untuk teman-teman perhatikan saham-saham apa aja yang bisa teman-teman koleksi di portofolio gitu. Nah, kita langsung saja, kita akan bahas saham yang pertama kali kita perhatikan ada saham Telkom, teman-teman. Jadi untuk Telkom ini sebenarnya kita lihat foreign terus inflow di saham ini ya. Foreign terus inflow, namun teman-teman perhatikan di sini dia menjadi suatu koreksi ya. Di sini dia sudah mulai koreksi. Sebenarnya ini bukan menjadi suatu momok bagi teman-teman atau bahkan menjadi suatu ketakutan ketika melihat Telkom pergerakan sudah mulai landai ke bawah. Namun sebenarnya di sini bisa teman-teman perhatikan dan manfaatkan momentumnya, cari area entry yang bisa teman-teman perhatikan gitu. Saya pribadi, saya sudah tandakan di sini. Saya tadi hapus gambarnya karena apa? Saya ingin mengulanginya supaya teman-teman dapat melihat area yang bisa teman-teman perhatikan untuk entry di saham Telkom ini sendiri gitu. Jadi untuk Telkom, teman-teman perhatikan ini area yang benar-benar bagus untuk teman-teman pertimbangkan entry di saham Telkom ini. Jadi perhatikan area entry-nya ada di 4190 sampai 4350, teman-teman. Dan untuk stop loss-nya sendiri cukup di bawah 4190 aja. Misalnya di 4170 dan hanya 4,3% untuk area stop loss-nya. Kita entry di 4350, apabila masuk di perdagangan besok di area demand kita akan entry di sahamnya, dan untuk TP1 setidaknya dia akan kejar area ini. Ini adalah area TP1 kita di 4810. Untuk TP2-nya kita lihat dulu sebentar. Kita lihat untuk TP2-nya. Sebentar kita adjust dulu ya, sebentar ya. 4850 adalah TP1 kita. Untuk TP2-nya sebentar kita perhatikan dulu. Dia akan membuat all time high-nya, kita tarik dari Fibo-nya saja supaya kita melihat harmonic resistance-nya di level berapa. Nah, TP2-nya teman-teman bisa letak di 5470 gitu atau 5400. Ini adalah area TP2-nya untuk medium term-nya, teman-teman. Jadi, di sini teman-teman perhatikan sebenarnya ini area yang sangat bagus ya. Ini adalah area yang sangat bagus, namun kita kasih dia toleransi di level harga 4350. Di sini kalau kita ubah time frame-nya ke daily, ini teman-teman perhatikan ya, ini ada candlestick kecil seperti ini. Ini teman-teman bisa katakan sebagai area unfill order juga gitu. Jadi di sini terlihat jelas bahwasanya institusi telah meninggalkan suatu jejak. Dia telah mulai build ke atas ya, dia build ke atas, namun harganya mulai landai ke bawah karena apa? Dia akan menjemput orderannya kembali, teman-teman. Dia akan menjemput orderannya kembali. Jadi kalau seandainya dia benar-benar masuk ke area unfill order kita ini, teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry di saham Telkom ini. Secara overall Telkom ini masih bagus. Sekarang paling penting adalah tinggal melihat area base entry-nya aja. Jadi besok kita perhatikan ketika dia masuk ke 4350 sampai 4190, jangan sia-siakan momentumnya gitu. Oke, itu untuk Telkom.
Selanjutnya kita lihat saham Bovin. Saya ingin review saham ini karena di grup Telegram juga ada yang membahas saham ini, dan juga ada juga nasabah kita men-chatting saya secara pribadi ingin coba bahas saham Bovin ini sendiri gitu. Jadi sebenarnya Bovin ini dia sudah mulai landing ke atas, teman-teman perhatikan dia sudah mulai landing ke atas dan build-nya sudah mulai konsisten membuat higher high dan higher low, namun di sini dia terjadi suatu koreksi. Nah, di sini teman-teman perhatikan, kalau seandainya teman-teman bingung di mana area supply and demand-nya atau melihat area demand-nya, teman-teman boleh gunakan line chart ya. Teman-teman bisa ubah line chart, karena kalau seandainya teman-teman lihat secara candlestick, teman-teman bingung melihatnya, teman-teman boleh ubah ke line chart. Di sini teman-teman bisa tandakan seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa tandakan seperti ini. Jadi, ini adalah area yang bisa teman-teman perhatikan untuk area entry untuk di saham Bovin ini sendiri, teman-teman, gitu. Jadi, untuk area entry Bovin, teman-teman bisa perhatikan. Setidaknya kita lihat nih. Nah, ini bisa menjadi suatu area yang bisa teman-teman manfaatkan untuk entry di saham Bovin, gitu. Jadi, untuk stop loss-nya sendiri cukup di bawah areanya ini aja, teman-teman. Cukup di bawah 1115. Overall Bovin ini masih bagus. Sebenarnya pas dia masuk area entry kita nih kemarin. Dia masuk area entry kita. Jadi kalau seandainya besok dia coba masuk lagi, teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry di saham Bovin ini. Untuk stop loss sendiri cukup di bawah 1115 gitu. Oke. Itu untuk Bovin. Selanjutnya ada saham SMGR. Nah, untuk SMGR sendiri teman-teman perhatikan di sini dia sudah mulai up ya. Kemarin di beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah rekomendasikan kembali dia masuk area ini, dan dia sekarang sudah build ke atas. Jadi sebenarnya di sini kita tidak bisa harapkan dia masuk ke area ini lagi, karena kalau seandainya dia masuk area ini itu bisa menjadi suatu pertanda yang kurang baik untuk structure SMGR. Dan teman-teman perhatikan ini areanya udah nggak fresh lagi gitu. Ini areanya udah nggak fresh lagi. Jadi teman-teman jangan harapkan dia masuk area ini lagi. Jadi dengan kondisi sekarang kita hanya bisa membuat suatu asumsi bahwasanya saham SMGR ini akan coba reverse, teman-teman. Dia akan coba reverse gitu. Sebenarnya ini ada area yang bagus, ini ada area yang bagus. Namun kita juga seperti yang saya sampaikan, kita tidak bisa harapkan dia akan terus turun ke bawah gitu. Nah, di sini kalau kita ubah time frame ke H4, di sini teman-teman perhatikan ada suatu area yang menarik. Ini bisa kita katakan sebagai area demand kita. Nah, kalau teman-teman ubah ke daily, maka teman-teman akan dapatkan candlestick-nya seperti ini gitu. Teman-teman akan dapatkan candlestick yang seperti ini. Nah, ketika teman-teman perhatikan bentuknya seperti ini, itu bisa menjadi area unfilled order juga, teman-teman. Itu bisa menjadi area unfilled order juga. Jadi, teman-teman bisa manfaatkan ketika harganya masuk ke area unfilled order-nya atau UFO-nya. Di situ teman-teman bisa manfaatkan untuk pertimbangkan entry di saham SMGR ini sendiri gitu. Sebentar ya, sorry, kita agak nge-lag. Sebentar ya, saya perbaikin dulu. Nah, di sini teman-teman perhatikan ini adalah area unfilled order kita. Jadi besok teman-teman bisa pertimbangkan ketika entry di area ini untuk saham SMGR gitu. Jadi teman-teman perhatikan area entry kita ada di 6.825 sampai 6.700. Untuk stop loss sendiri cukup di bawah 6.700, teman-teman. Jadi kita perhatikan berapa persen nih. Kecil, teman-teman, hanya sekitar 2%. Jadi secara risk to reward juga masih sangat bagus untuk teman-teman pertimbangkan entry di saham SMGR ini. Bentar ya, kita perbaikin dulu. Oke, sudah. Nah, jadi untuk SMGR secara harga dia sudah mulai build ke atas ya, dia sudah mulai build ke atas, namun dia akan coba kembali memasuki area UFO kita. Kita tandakan nih area UFO. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin belajar lebih intens tentang area-area seperti ini, teman-teman boleh bergabung bersama kita di Mirai Asset Sekuritas. Dan teman-teman yang sudah bergabung bersama Mirai Asset Sekuritas, teman-teman boleh share gambar-gambar yang teman-teman analisa ke grup gitu. Jadi saya berharap grup itu bisa menjadi suatu area untuk kita berkomunikasi. Saya berharap ketika teman-teman menganalisa, teman-teman share aja di situ. Bagi teman-teman yang udah punya grup yang ada di grup kita bersama di Think Big Mirai Asset, share aja, nanti
semakin sering teman-teman melakukan analisa, maka akan semakin terbiasa teman-teman melihat area-areanya, teman-teman. Itu yang paling penting gitu. Jadi untuk SMGR teman-teman perhatikan area entry kita. Selanjutnya kita bahas, bentar saya kembalikan dulu. Ada saham Mandiri, teman-teman. Kita lihat saham Mandiri. Untuk Mandiri sangat menarik ya. Sebenarnya secara build dia sudah landing ke atas. Saya hapus dulu gambarnya. Kita akan forecast ulang saham ini. Di sini teman-teman perhatikan sebenarnya saham ini cukup menarik. Dia membuat konsisten, dia build ke atas. Kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi, teman-teman bisa lakukan. Yang penting batas toleransi stop loss kita ada di bawah 8250. Kita perhatikan stop loss kita ada berapa persen ya. Nah, hanya sekitar 3,5%. Jadi untuk Mandiri sendiri masih menarik kalau seandainya teman-teman ingin coba entry atau follow the trendnya, karena stop lossnya juga masih tergolong kecil ya. Ini adalah area swingnya, jadi ini ada area demand yang bisa teman-teman manfaatkan. Kalau seandainya teman-teman entry di 8525 juga masih menarik untuk teman-teman entry. Dan area TP-nya setidaknya teman-teman bisa perhatikan area ini, high-nya. Dia kemungkinan besar akan kejar area 9000. Dia akan kejar area 9000 lagi nih. Kemungkinan besar dia akan kejar area ini. Gitu. Jadi untuk Mandiri sebenarnya masih menarik. Jadi sekarang kembali ke teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk masuk di saham Mandiri ini atau enggak gitu. Oke, itu untuk Mandiri. Selanjutnya saham ASI. Jadi untuk ASI kita juga sudah punya barangnya dari harga bawah. Kalau seandainya teman-teman sudah entry dan sudah running profit, teman-teman hold aja barangnya. Sebenarnya kalau seandainya teman-teman bertanya, apakah masih bisa entry di Astra ini? Dari bentuk strukturnya masih menarik, teman-teman. Kalau seandainya teman-teman entry, secara strukturnya ASI ini masih menarik untuk teman-teman bisa pertimbangkan gitu. Yang penting kita lihat area stop loss kita gitu. Untuk stop loss kita perhatikan cukup di bawah 6.800. Kalau seandainya teman-teman ingin entry, teman-teman bisa lakukan besok. Kita lihat stop lossnya berapa persen. Stop lossnya sendiri sekitar 3% ya. Jadi untuk Astra sendiri, kalau seandainya teman-teman ingin coba follow the trendnya, teman-teman bisa lakukan. Dan bagi teman-teman yang sudah punya barangnya, kita sudah beberapa kali rekomendasikan saham ini dari area ini. 1, 2, 3. Sudah 3 kali kita coba rekomendasikan area ini. Dan kita coba kembali rekomendasikan yang keempat kali untuk saham Astra ini. Untuk area TP kita perhatikan tetap di 7.375. Untuk teman-teman yang sudah punya barangnya, stay hold aja. Perhatikan area TP kita gitu. Oke. Overall Astra ini masih menarik. Selanjutnya ada saham PTPP, teman-teman. Untuk PTPP, teman-teman perhatikan di sini dia sudah break high-nya di 990. Di sini teman-teman perhatikan, dan di sini dia membuat rally base rally ya. Kalau seandainya teman-teman ingin coba follow the trendnya, kita adjustment analisanya seperti ini. Nah, kita buat analisa seperti ini, teman-teman bisa tandakan seperti ini. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba enter di PTPP, karena konstruksi teman-teman perhatikan dia sudah mulai jalan, teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba koleksi saham konstruksi di portofolio teman-teman bisa lakukan. Yang penting lihat aja area stop lossnya cukup di bawah ini. Sebentar, kita adjustment dulu supaya pas dia. Nah, cukup di bawah 980 gitu. Jadi ini adalah area entry kita di 1010 sampai 980. Kalau seandainya 1015 pun teman-teman ingin langsung entry, bisa-bisa aja, karena stop lossnya sendiri hanya sekitar 4% gitu. Jadi masih menarik untuk risk to reward ratio. Untuk TP-nya setidaknya teman-teman letak di area high-nya. Kita letak di 1100 untuk TP1 kita. Kalau seandainya dia benar-benar mampu break di atas 1100, besar kemungkinan dia akan menuju area resisten berikutnya gitu. Overall PTPP masih menarik dan bisa teman-teman pertimbangkan untuk entry gitu. Oke, itu untuk PTPP. Selanjutnya saham terakhir yang akan kita bahas di video kali ini saham MDKA. Untuk MDKA, teman-teman perhatikan dia kembali mulai landai ke area bawah. Saya hapus dulu gambarnya supaya teman-teman mengerti apa yang ingin saya sampaikan di analisa di saham MDKA ini gitu. Jadi untuk MDKA sendiri teman-teman perhatikan di sini dia sudah mulai
break dari area channel trendline bearish-nya ini dan dia sudah mulai landing ke atas, dia konsisten membuat higher high dan higher low. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ada suatu area yang menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Jadi besok kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham MDKA ini, teman-teman saya perhatikan bisa teman-teman pertimbangkan. Untuk stop loss-nya sendiri cukup di bawah 4120, teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat, kita bisa katakan juga ini menjadi area demand kita. Teman-teman bisa entry di perdagangan besok, dan saya pribadi kayaknya akan entry juga di saham MDKA ini. Untuk stop loss-nya sendiri cukup di 4100, hanya 3%, teman-teman. Hanya 3%, jadi cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Untuk TP-nya teman-teman bisa letak di 4700. Jadi untuk MDKA bagi teman-teman yang ingin entry, teman-teman bisa pertimbangkan gitu. Oke, jadi ini aja saham-saham yang kita bahas di video kali ini. Semoga saham-saham yang kita bahas di video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan juga bisa menjadi suatu insight bagi teman-teman semua gitu. Bagi teman-teman yang ingin membuka akun Mirai Aset Sekuritas, sekali lagi saya ingin katakan teman-teman boleh klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.